Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik, tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Tahukah kamu, di balik gemerlapnya pelabuhan dan hotel-hotel di Sorong, tersembunyi kisah luar biasa tentang suku Moi, minyak yang mengubah segalanya, dan perjuangan menjadi kota harapan di ujung timur Indonesia. Inilah perjalanan Sorong, yang tak sekadar kota, tapi saksi, sejarah dan harapan masa depan. Jauh sebelum kapal-kapal modern berlayar di lautan Pasifik Barat. Sebelum pesawat-pesawat melintas di atas birunya langit Papua, bentang alam yang kini dikenal sebagai Sorong sudah menjadi saksi bisu perjalanan suku-suku asli yang hidup berdampingan dengan alam. Sorong terletak di ujung barat Pulau Papua, di kawasan yang sering disebut sebagai kepala burung karena bentuk geografisnya yang menyerupai burung dalam peta. Wilayah ini menjadi pintu gerbang menuju Kepulauan Raja Ampat yang eksotis. Nama Sorong sendiri diyakini berasal dari kata dalam bahasa Biak, Soren, yang berarti lautan dalam dan bergelombang. Orang-orang Biak, suku pelaut ulung yang gemar menjelajah pulau-pulau kecil di utara Papua, dahulu sering menyebut daerah pesisir dengan gelombang besar ini sebagai Soren. Seiring waktu dan penyebaran lidah suku-suku pesisir lainnya, ucapan Soren berubah menjadi Sorong. Namun, Sorong bukan hanya soal nama. Di balik kata itu tersembunyi sejarah panjang interaksi manusia dengan alam dan kekuatan-kekuatan besar yang datang dari jauh. Menurut kisah-kisah lisan yang diwariskan para tetua Moi, suku asli yang mendiami dataran Sorong. Dahulu kala, dataran ini adalah hutan lebat dan rawa-rawa yang dihuni oleh burung kasuari, buaya raksasa, dan berbagai makhluk gaib penjaga alam. Suku Moi hidup dengan berburu, meramu, dan menangkap ikan. Mereka memandang alam bukan sekadar tempat tinggal, melainkan bagian dari roh nenek moyang yang harus dihormati. Sungai-sungai yang kini kita kenal seperti Sungai Klasaman dan Sungai Remu, dulunya dianggap sebagai jalur perjalanan roh-roh leluhur. Oleh karena itu, setiap pembangunan yang menyentuh tanah dan air selalu didahului dengan upacara adat agar tidak mengusik keseimbangan alam. Menariknya, sejak ratusan tahun lalu, Sorong juga menjadi titik temu antara para penjelajah Austronesia dan Melanesia. Perahu-perahu dari Maluku dan Tidore kerap singgah untuk berdagang rempah-rempah, hasil hutan, dan alat besi. Bahkan beberapa ahli sejarah percaya bahwa pelaut-pelaut dari Filipina Selatan dan Kepulauan Mikronesia pernah singgah di pesisir ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Raja Ampat. Sorong mulai dikenal oleh dunia luar pada awal abad ke-16 saat penjelajah Portugis dan Spanyol memasuki perairan Papua Barat. Meskipun saat itu wilayah ini belum memiliki pelabuhan besar, teluk-teluknya yang tenang menjadi tempat berlabuh yang aman bagi kapal-kapal yang kelelahan di lautan Pasifik yang ganas. Di balik kesunyian hutan dan gemuruh ombak Sorong, perubahan besar mulai berhembus. Tanah yang dahulu hanya dipijak oleh kaki-kaki pemburu Moi akan segera menjadi saksi kedatangan kekuatan-kekuatan baru yang akan membentuk masa depan Sorong. Sebuah masa depan yang tidak hanya ditentukan oleh legenda, tetapi juga oleh arus perdagangan, peperangan, dan pengetahuan modern. Memasuki abad ke-17, angin perdagangan mulai meniupkan perubahan besar ke tanah Sorong. Kapal-kapal dagang dari Kesultanan Tidore dan Ternate semakin sering merapat di teluk-teluk kecil di pesisir Kepala Burung. Para pedagang Maluku membawa kain tenun, parang besi, garam, dan manik-manik kaca. Sebagai gantinya, mereka membawa pulang damar, rotan, kulit penyu, dan hasil hutan lainnya. Di kalangan suku Moi, kisah tentang perahu besar dari seberang menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kapal-kapal ini tidak hanya membawa barang, tetapi juga orang-orang asing yang memperkenalkan cara hidup baru. Para pedagang Tidore bahkan mulai menikahi perempuan-perempuan Moi, menciptakan garis keturunan campuran yang mewarisi budaya kedua belah pihak. Namun, datangnya bangsa asing tidak selalu membawa damai. Selain pedagang, datang pula bajak laut dan penjelajah yang membawa kekacauan. Suku Moi yang awalnya hanya mengenal tombak dan busur, harus menghadapi senjata api. Pada masa ini, lahirlah para pemimpin suku yang dihormati karena keberanian mereka melindungi kampung-kampung dari ancaman luar. Pada awal abad ke-19,
Saat bangsa Eropa mulai memusatkan perhatian pada Papua, kapal-kapal Belanda dan Inggris mulai menjelajahi pesisir Sorong. Mereka tertarik oleh dua hal: hasil hutan yang melimpah dan kemungkinan sumber daya alam yang belum tergali. Meski begitu, untuk waktu yang lama, Sorong masih dianggap daerah terpencil yang sulit dijangkau. Sementara itu, orang-orang Moi tetap mempertahankan cara hidup tradisional mereka. Mereka terus melakukan ritual adat sebelum membuka hutan, berburu dengan tombak buatan sendiri, dan menangkap ikan di sungai dengan cara yang diajarkan leluhur. Namun, pertemuan dengan dunia luar semakin tak terelakkan. Para misionaris Kristen dari Eropa dan Amerika mulai datang ke Papua Barat, termasuk ke daerah Sorong. Mereka memperkenalkan agama baru, pendidikan, dan cara-cara pengobatan modern. Beberapa orang Moi mulai mengadopsi ajaran baru ini, meskipun banyak yang tetap mempertahankan kepercayaan lama. Pada dekade-dekade ini, Sorong menjadi titik temu berbagai budaya. Austronesia, Melanesia, Islam dari Maluku, dan kekristenan dari Eropa. Bahasa perdagangan yang digunakan pun mulai beragam, mencampurkan bahasa Moi, Biak, Melayu, dan Belanda. Meski perubahan perlahan menggerogoti cara hidup lama, roh-roh leluhur masih dianggap menjaga tanah Sorong. Para tetua selalu mengingatkan anak-anak muda bahwa meskipun dunia berubah, jati diri Moi tidak boleh hilang. Tapi perubahan terbesar belum datang. Jauh di bawah kaki mereka, tersembunyi kekayaan yang akan menarik perhatian dunia dan mengubah Sorong dari hutan sunyi menjadi kota industri yang ramai. Tahun-tahun berlalu, Sorong tetap menjadi daerah pesisir yang sunyi, dengan hutan lebat yang tak terjamah di belakangnya dan lautan luas di depannya. Namun di balik kesunyian itu, bumi Sorong menyimpan sebuah rahasia besar: emas hitam minyak bumi. Pada awal abad ke-20, para penjelajah Belanda yang tergabung dalam perusahaan minyak Nederlands, New Guinea Petroleum Maatschappij, NNGPM, mulai melirik kawasan Kepala Burung. Mereka membawa alat-alat berat, peta geologi, dan para insinyur untuk menyelidiki potensi tambang minyak di wilayah yang saat itu hampir tak dikenal dunia. Suku Moi, yang menjadi penjaga alami wilayah itu, awalnya kebingungan melihat aktivitas para pendatang. Mesin-mesin asing menggeram di tengah hutan, menebang pohon-pohon yang sebelumnya dianggap suci. Para insinyur asing mendirikan tenda-tenda dan mengebor tanah yang selama ini dianggap sebagai tulang belakang leluhur. Pada tahun 1935, usaha pencarian itu membuahkan hasil. Di kawasan Klamono, sekitar 40 km dari pusat Sorong saat ini, ditemukan cadangan minyak yang sangat besar. Penemuan ini menjadi titik balik sejarah Sorong. Apa yang sebelumnya hanya hutan dan rawa berubah menjadi pusat industri minyak yang sibuk. Belanda mendirikan kilang-kilang minyak dan infrastruktur pendukung. Mereka membangun jalan, dermaga, dan perumahan bagi para pekerja. Suku Moi yang sebelumnya hidup dari alam mulai beradaptasi dengan dunia baru. Sebagian dari mereka menjadi pekerja kilang, buruh angkut, atau pemandu hutan untuk para insinyur asing. Namun, di balik gemerlapnya dunia minyak, terjadi benturan budaya yang tak terhindarkan. Cara hidup tradisional Moi mulai terkikis. Hutan-hutan keramat dibuka untuk pembangunan. Sungai-sungai yang dulunya bersih mulai tercemar oleh limbah industri. Para tetua Moi berusaha menjaga keseimbangan dengan terus melaksanakan upacara adat, berharap agar roh leluhur tidak murka terhadap perubahan yang terjadi. Sorong yang dahulu hanya titik kecil di peta kini menjadi magnet bagi banyak orang. Para pendatang dari berbagai daerah, Ambon, Makassar, Jawa, bahkan Cina, datang untuk bekerja di industri minyak. Muncullah perkampungan-perkampungan baru dengan ragam bahasa dan budaya. Sorong tidak lagi sekadar Soren, si laut bergelombang. Ia telah menjadi gerbang industri Papua Barat. Namun kejayaan minyak membawa dampak lain. Perebutan kekuasaan dan masuknya konflik-konflik politik yang lebih besar. Sorong, tanpa disadari, sedang menuju babak baru yang lebih kompleks. Saat Sorong mulai berbenah menjadi pusat industri minyak, awan kelam mulai menggantung di cakrawala dunia. Perang Dunia Kedua meletus pada tahun 1939, dan tak lama kemudian Pasifik pun menjadi salah satu medan tempur terbesar.
Sorong yang baru saja berkembang tiba-tiba menjadi incaran kekuatan besar, Jepang dan sekutu. Pada tahun 1942, pasukan Kekaisaran Jepang menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk Papua Barat. Sorong dengan kilang minyaknya menjadi target strategis. Jepang menduduki Sorong dan menguasai instalasi minyak di Klemono. Mereka memahami betul bahwa minyak adalah bahan bakar utama perang modern. Suku Moi dan penduduk lokal lainnya yang baru saja beradaptasi dengan dunia industri, kini harus menghadapi situasi yang lebih buruk. Tentara Jepang memaksa banyak orang menjadi buruh paksa untuk mempertahankan produksi minyak dan membangun pangkalan militer. Kekerasan, kelaparan, dan penderitaan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua memilih tunduk. Beberapa orang Moi dan pendatang lainnya membentuk jaringan perlawanan kecil, membantu tentara sekutu yang melakukan penyusupan ke wilayah Papua Barat. Mereka menjadi penunjuk jalan, pengumpul informasi, dan penjaga gerilya di hutan-hutan lebat. Tahun 1944, gelombang perang berbalik. Pasukan Amerika Serikat dan Australia melancarkan serangan besar di wilayah Pasifik Barat. Sorong dan daerah sekitarnya menjadi sasaran pemboman berat. Kilang-kilang minyak dan instalasi militer Jepang dihancurkan dalam rentetan serangan udara. Penduduk sipil yang tidak sempat mengungsi menjadi korban. Setelah Jepang mundur dan perang berakhir pada 1945, Sorong meninggalkan luka yang dalam. Bangunan-bangunan hancur, instalasi minyak terbakar, dan banyak keluarga kehilangan anggota mereka. Namun perang juga membuka babak baru. Perhatian dunia kini tertuju pada Papua Barat. Pemerintah Hindia Belanda kembali mengambil alih Sorong, berusaha membangun kembali industri minyak dan infrastruktur yang hancur. Bersamaan dengan itu, gelombang besar pendatang, baik pekerja maupun tentara yang pernah bertugas, mulai menetap di Sorong. Komunitas multikultural yang sebelumnya hanya kecil kini mulai berkembang pesat. Di sisi lain, semangat kemerdekaan mulai berhembus. Di Jawa dan Sumatera, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Walaupun Papua Barat masih berada di bawah kekuasaan Belanda, ide tentang kebebasan mulai tumbuh di kalangan penduduk Sorong. Sorong telah berubah dari sebuah tanah adat suku Moi menjadi kawasan industri yang dihantam perang dan kini menjadi medan tarik-menarik kekuasaan yang lebih besar. Tapi perubahan yang lebih besar lagi sudah menunggu di tikungan sejarah. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 dan Perang Dunia Kedua berakhir, kekuasaan Belanda di Papua Barat dipulihkan. Namun situasinya sudah sangat berbeda dibanding sebelum perang. Di seluruh kepulauan Nusantara, semangat kemerdekaan membara. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berita ini perlahan-lahan sampai ke telinga penduduk Sorong. Walau begitu, Belanda bersikeras mempertahankan Papua Barat, termasuk Sorong, sebagai bagian dari Netherlands New Guinea. Mereka menganggap wilayah ini sebagai bagian terakhir dari Hindia Belanda yang belum merdeka. Pembangunan pun dilanjutkan, termasuk membangun kembali fasilitas minyak yang hancur akibat perang. Sorong kembali menjadi kota industri yang penting, tetapi kali ini dalam suasana politik yang penuh ketegangan. Di tengah ketegangan itu, pendidikan mulai diperkenalkan lebih luas. Sekolah-sekolah Belanda dibuka untuk anak-anak Papua dan pendatang. Para pemuda Moi dan suku-suku lain mulai mengenal dunia baru. Ilmu pengetahuan modern, hukum, dan gagasan tentang hak-hak politik. Beberapa dari mereka bermimpi tentang kemerdekaan Papua Barat, sementara yang lain mulai memahami pentingnya persatuan dengan Indonesia. Situasi semakin memanas pada akhir 1950-an. Indonesia, yang sudah diakui kedaulatannya oleh dunia internasional kecuali atas Papua Barat, mulai melancarkan diplomasi dan tekanan politik untuk merebut wilayah itu. Presiden Soekarno mencanangkan Operasi Trikora pada tahun 1961 untuk membebaskan Papua Barat dari kekuasaan Belanda. Sorong, sebagai pusat industri dan pelabuhan strategis, menjadi salah satu fokus utama. Benteng pertahanan Belanda diperkuat, dan pasukan dikirim ke daerah ini untuk mengantisipasi serangan.
Namun, tekanan politik internasional akhirnya memaksa Belanda untuk berunding. Pada tahun 1962, di bawah perjanjian New York Agreement, Belanda sepakat untuk menyerahkan Papua Barat kepada United Nations Temporary Executive Authority, UNTA. Setahun kemudian, UNTA menyerahkan administrasi kepada Indonesia. Bendera merah putih akhirnya berkibar di Sorong. Bagi sebagian penduduk, ini adalah harapan baru akan pembangunan dan integrasi dengan Indonesia. Namun bagi yang lain, terutama yang menginginkan kemerdekaan Papua, ini adalah awal dari perjuangan yang baru. Di tengah gejolak politik, Sorong tetap berdetak. Minyak terus dipompa dari perut bumi, kapal-kapal terus merapat di pelabuhan, dan masyarakat yang semakin beragam mulai membangun masa depan mereka di tanah yang kaya ini. Sorong telah resmi menjadi bagian dari Indonesia. Tapi perjalanan sejarahnya masih panjang. Setelah resmi menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1963, Sorong memasuki babak baru. Pemerintah Indonesia mulai mengambil alih pengelolaan infrastruktur yang sebelumnya dibangun oleh Belanda, terutama industri minyak yang menjadi nadi perekonomian kota ini. Perusahaan minyak Belanda yang dulu bernama Nederlands New Guinea Petroleum Maatschappij, NNGPM, beralih pengelolaan ke Pertamina, perusahaan minyak milik negara Indonesia. Kilang-kilang minyak di Klamono dan fasilitas lainnya kembali beroperasi, menyediakan energi dan lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat, serta pendatang dari berbagai daerah di Indonesia. Sorong pun mulai berubah wajah. Dari kampung-kampung kecil yang tersebar di pesisir, kini mulai terbentuk kawasan-kawasan pemukiman baru. Rumah-rumah dinas untuk pegawai Pertamina, kantor-kantor pemerintah, sekolah, rumah sakit, dan pasar-pasar dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus bertambah. Arus migrasi besar-besaran terjadi. Para pekerja dari Ambon, Bugis, Makassar, Jawa, bahkan dari daerah lain di Papua, berdatangan untuk bekerja di sektor minyak dan jasa. Sorong menjadi kota multietnis. Bahasa Melayu Papua berkembang sebagai bahasa penghubung antar suku. Di pasar-pasar, terdengar ragam logat bercampur. Bugis, Jawa, Ambon, Biak, dan Moi. Namun pertumbuhan pesat juga membawa tantangan. Pembangunan yang cepat tidak selalu diimbangi dengan perencanaan kota yang matang. Beberapa kawasan menjadi padat, infrastruktur seperti jalan dan drainase belum memadai, dan konflik sosial kecil-kecilan kadang terjadi di antara kelompok pendatang dan penduduk asli. Di sisi lain, pemerintah pusat mulai menggalakkan program pembangunan di Papua Barat, termasuk Sorong. Sekolah-sekolah diperbanyak, pelatihan keterampilan diberikan, dan fasilitas kesehatan ditingkatkan. Meskipun tidak semua berjalan mulus, ini menjadi titik awal integrasi Sorong sebagai salah satu kota penting di Indonesia Timur. Suku Moi dan kelompok adat lainnya menghadapi dilema. Di satu sisi, mereka menyadari pentingnya pendidikan dan pekerjaan di era modern. Banyak anak-anak Moi mulai bersekolah dan mengejar karir di sektor pemerintahan atau perusahaan. Namun di sisi lain, adat dan warisan budaya mereka mulai tergerus oleh modernisasi. Para tetua terus berjuang mempertahankan ritual-ritual adat agar generasi muda tidak melupakan jati diri mereka. Tahun demi tahun berlalu. Sorong yang dulunya hanya persinggahan bagi kapal dan para pedagang kini menjelma menjadi kota yang sibuk dan berkembang pesat. Tapi Sorong bukan sekadar kota minyak. Ia mulai dilihat sebagai pintu gerbang menuju keindahan Raja Ampat dan simbol dari Papua Barat yang dinamis dan penuh potensi. Namun gelombang perubahan belum berhenti. Sebentar lagi Sorong akan memasuki era baru yang jauh melampaui minyak bumi. Memasuki tahun 1980-an hingga 1990, Sorong terus berkembang menjadi kota strategis di Papua Barat. Meskipun minyak bumi tetap menjadi tulang punggung perekonomian, wajah Sorong mulai berubah. Pemerintah daerah bersama pusat mulai melirik potensi lain yang tersembunyi di balik lautan birunya. Pariwisata. Hanya sekitar 70 km dari Sorong, terbentang gugusan kepulauan yang akan menjadi legenda dunia Raja Ampat.
Nama ini mulai menarik perhatian para penyelam internasional dan peneliti biologi kelautan karena keanekaragaman hayatinya yang luar biasa. Terumbu karang Raja Ampat disebut sebagai jantung segitiga karang dunia, rumah bagi ribuan spesies ikan, karang, dan makhluk laut lainnya. Sorong, sebagai kota terdekat dan memiliki Bandara Domine Edward Osok yang melayani penerbangan dari dan ke kota-kota besar Indonesia, otomatis menjadi gerbang utama menuju Raja Ampat. Hotel-hotel baru mulai bermunculan. Agen-agen perjalanan membuka cabang di Sorong. Dermaga-dermaga kecil menjadi tempat keberangkatan wisatawan mancanegara yang ingin menyelami surga bawah laut Papua Barat. Masyarakat Moi dan penduduk asli lainnya pun mulai terlibat dalam industri baru ini. Ada yang menjadi pemandu wisata, pemilik penginapan kecil homestay, atau pengrajin souvenir khas Papua. Generasi muda Moi yang sebelumnya bekerja di sektor minyak mulai beralih ke bidang pariwisata dan konservasi lingkungan. Namun pertumbuhan pariwisata membawa tantangan baru. Sorong harus menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pemerintah dan organisasi lingkungan bekerja sama untuk memastikan bahwa aktivitas wisata tidak merusak ekosistem yang rapuh di Raja Ampat maupun pesisir Sorong. Di tengah perkembangan ini, Sorong juga menghadapi gelombang urbanisasi yang lebih besar. Pendatang dari berbagai daerah terus berdatangan, membawa budaya dan kebiasaan masing-masing. Sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum ditingkatkan. Kota yang dulu hanya dikenal karena minyaknya kini menjadi kota pelabuhan, pusat perdagangan, dan simpul pariwisata internasional. Sementara itu, kesadaran identitas lokal juga semakin kuat. Masyarakat Moi mulai menggagas berbagai kegiatan pelestarian budaya, festival seni, lomba suling tambur, hingga pameran kerajinan tangan. Para tetua adat tetap menjadi penasehat penting dalam setiap pembangunan besar, menjaga agar akar tradisi tidak tercerabut di tengah modernisasi. Sorong tak lagi sekadar kota industri, ia telah menjadi kota harapan. Harapan bagi generasi muda Moi dan Papua Barat yang bermimpi mengejar pendidikan tinggi, membangun usaha sendiri, atau menjadi bagian dari jaringan global tanpa melupakan asal-usul mereka. Tapi perjalanan Sorong belum selesai. Abad ke-21 membawa tantangan baru yang jauh lebih besar. Memasuki abad ke-21, Sorong memasuki fase yang benar-benar baru. Kota yang dahulu dikenal sebagai pusat minyak dan pintu gerbang Raja Ampat kini menghadapi tantangan modern. Pertumbuhan penduduk pesat, kebutuhan infrastruktur yang kompleks, dan tuntutan akan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk Sorong meningkat tajam. Gelombang urbanisasi membawa lebih banyak pendatang dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari luar negeri. Wilayah yang dulu berupa hutan dan rawa kini dipenuhi perumahan, pusat perbelanjaan, hotel, dan jalan-jalan yang sibuk. Bandara Domine Edward Osok diperluas untuk melayani penerbangan domestik dan internasional yang semakin padat. Di sisi lain, sebagai pusat industri dan perdagangan, Sorong menjadi magnet bagi investor di bidang perikanan, konstruksi, perhotelan, dan transportasi. Pelabuhan Sorong yang strategis di jalur perdagangan Pasifik juga mengalami modernisasi untuk memfasilitasi ekspor hasil laut dan impor barang kebutuhan pokok. Namun, pesatnya perkembangan ini tidak datang tanpa harga. Permasalahan sosial dan lingkungan mulai bermunculan. Kemacetan lalu lintas, pencemaran sungai, dan degradasi hutan menjadi isu yang harus segera ditangani. Harga tanah melambung tinggi, menciptakan kesenjangan ekonomi antara penduduk lama dan pendatang yang lebih mampu. Kelompok adat Moi dan suku-suku asli lainnya mulai bersuara lebih lantang. Mereka menuntut hak atas tanah adat yang terancam tergusur oleh pembangunan. Organisasi-organisasi masyarakat adat, aktivis lingkungan, dan tokoh agama mulai bergandengan tangan untuk mendorong pemerintah agar menerapkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan lestari. Pada saat yang sama, generasi muda Moi dan penduduk asli lainnya mulai mengambil peran lebih aktif. Mereka mendirikan koperasi pariwisata, menjadi pengusaha muda, bahkan merambah dunia politik dan teknologi. Beberapa dari mereka melanjutkan studi hingga ke luar negeri, dengan harapan kembali membangun tanah kelahiran mereka.
Pemerintah daerah Sorong merespon dengan membuat berbagai inisiatif, program pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan kerja, dan beasiswa pendidikan. Ada pula upaya untuk melestarikan budaya lokal melalui festival tahunan dan dukungan terhadap seni tradisional. Sementara itu, di tingkat nasional, Sorong mulai dikenal sebagai calon pusat pertumbuhan ekonomi Indonesia Timur. Pemerintah pusat menetapkan Sorong sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan industri dan logistik yang mendukung jalur perdagangan antara Asia dan Pasifik. Namun, meski modernisasi terus berjalan, suara para tetua Moi tetap menggema. Pembangunan boleh datang, tetapi pohon sagu tak boleh habis. Gedung boleh menjulang, tetapi akar adat tak boleh patah. Sorong berdiri di persimpangan, antara menjadi kota metropolitan yang penuh peluang, atau kehilangan jati dirinya di tengah arus globalisasi. Dan keputusan itu ada di tangan generasi penerusnya. Tahun 1999 menjadi tonggak penting dalam sejarah Sorong. Pemerintah Indonesia mengesahkan pemekaran daerah di seluruh Papua Barat. Sorong resmi ditetapkan sebagai kota otonom, terpisah dari Kabupaten Sorong. Langkah ini diambil untuk mempercepat pembangunan dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah kota dalam mengatur wilayahnya sendiri. Sebagai kota otonom, Sorong mulai membangun infrastruktur perkotaan yang lebih modern. Jalan-jalan besar diperlebar, sistem transportasi umum diperbaiki, dan kawasan bisnis mulai tertata. Gedung-gedung pemerintahan baru bermunculan di pusat kota, dan tata ruang kota mulai disusun untuk mengakomodasi pertumbuhan yang pesat. Pendidikan menjadi salah satu fokus utama. Universitas-universitas negeri dan swasta mulai membuka kampus di Sorong. Generasi muda Moi dan anak-anak dari berbagai suku kini memiliki akses lebih mudah ke pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan kampung halaman. Bidang studi yang ditawarkan pun beragam. Teknik, perikanan, pariwisata, pendidikan, hingga ilmu lingkungan. Di sektor kesehatan, rumah sakit regional diperbesar dan dilengkapi dengan fasilitas modern. Program-program kesehatan masyarakat digalakan, termasuk kampanye imunisasi, penanganan gizi buruk, dan penyuluhan penyakit menular. Namun, pemekaran juga membawa tantangan baru. Koordinasi antara pemerintah kota dan kabupaten sekitar menjadi rumit. Permasalahan seperti pengelolaan sampah, tata ruang pesisir, dan pengendalian pendatang ilegal memerlukan kerjasama lintas wilayah yang seringkali terhambat oleh birokrasi. Di sisi lain, peran masyarakat adat Moi semakin diakui dalam pemerintahan kota. Dewan Adat Moi mulai dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting, terutama yang berkaitan dengan tanah adat dan pelestarian budaya. Beberapa kawasan bahkan ditetapkan sebagai zona adat yang dilindungi dari pembangunan komersial. Pariwisata terus berkembang. Selain Raja Ampat, Sorong mulai mengembangkan wisata budaya dan sejarah. Beberapa kampung adat Moi dibuka untuk wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat kehidupan tradisional Papua Barat. Festival seni dan budaya rutin diadakan untuk memperkenalkan kekayaan budaya lokal ke dunia luar. Penduduk Sorong juga mulai aktif dalam dunia digital. Media sosial menjadi alat untuk mempromosikan keindahan alam dan budaya Sorong. Generasi muda menggunakan internet untuk menjual kerajinan tangan, menawarkan paket wisata, dan mengedukasi dunia tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Sorong tidak lagi hanya kota pelabuhan atau kota minyak. Ia mulai dikenal sebagai kota pendidikan, kota budaya, dan kota peluang. Meski tantangan tetap ada, semangat masyarakat Sorong untuk membangun masa depan yang lebih baik tidak pernah padam. Di balik semua itu, nilai-nilai leluhur tetap menjadi fondasi. Tanah ini adalah warisan nenek moyang. Kita boleh berjalan ke depan, tetapi jangan melupakan jejak di belakang. Seiring waktu berjalan, Sorong menjadi miniatur Indonesia Timur. Keberagaman suku, agama, dan budaya menjadi ciri khas kota ini. Masyarakat asli Moi hidup berdampingan dengan suku-suku dari Maluku, Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan juga para pendatang dari berbagai daerah lainnya. Masjid berdiri berdampingan dengan gereja, suara azan bersahut dengan lonceng gereja pada hari Minggu. Di pasar-pasar tradisional, mama-mama Papua berjualan bersama ibu-ibu dari Bugis dan Jawa.
Ragam bahasa terdengar. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu, dialek Melayu Papua, serta bahasa-bahasa lokal yang mencerminkan kekayaan budaya Sorong. Semangat hidup berdampingan ini menjadi kekuatan Sorong. Meski kadang-kadang muncul gesekan sosial kecil, masyarakat selalu menemukan jalan damai melalui musyawarah dan peran para tokoh adat, agama, dan masyarakat. Di bidang ekonomi, Sorong tidak hanya mengandalkan minyak dan pariwisata. Perdagangan laut berkembang pesat. Pelabuhan Sorong menjadi pusat distribusi barang ke Raja Ampat, Fak-Fak, Kaimana, Manokwari, bahkan sampai Maluku. Industri perikanan tumbuh, dengan nelayan lokal dan perusahaan besar memanfaatkan hasil laut yang melimpah. Pasar modern mulai bermunculan, tetapi pasar tradisional tetap hidup. Mama-mama Papua menjual hasil kebun, ikan, dan sagu, sementara pedagang dari luar membawa rempah-rempah, tekstil, dan barang kebutuhan sehari-hari. Generasi muda Sorong semakin percaya diri menghadapi dunia global. Mereka tak hanya bekerja di sektor konvensional, tapi juga merambah teknologi digital. Banyak anak muda membuka usaha rintisan, startup, di bidang jasa wisata, kerajinan tangan, dan pemasaran digital. Media sosial menjadi alat untuk memperkenalkan kekayaan Sorong ke seluruh Indonesia dan dunia. Pemerintah kota juga mulai berfokus pada pembangunan berkelanjutan. Program penghijauan, pengelolaan sampah terpadu, dan konservasi mangrove mulai dijalankan. Pelestarian budaya pun menjadi bagian dari kurikulum pendidikan dasar, agar anak-anak Moi dan suku-suku lain tidak melupakan akar identitas mereka. Festival Budaya Sorong menjadi ajang tahunan yang ditunggu-tunggu. Tarian-tarian tradisional, musik suling tambur, seni ukir, dan cerita rakyat ditampilkan dengan bangga. Festival ini tidak hanya menarik wisatawan, tapi juga menjadi momen kebersamaan semua etnis di Sorong. Di tengah semua perkembangan itu, masyarakat Sorong tetap menjunjung prinsip adat yang diwariskan leluhur. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sorong menjadi kota harapan, tempat di mana siapapun yang datang dan mau bekerja keras dapat membangun masa depan tanpa melupakan sejarah. Namun, tantangan ke depan semakin besar. Bagaimana Sorong mempertahankan identitasnya di tengah arus globalisasi yang terus mengalir deras? Sorong kini berdiri kokoh sebagai salah satu pusat pertumbuhan utama di Indonesia Timur. Namun, sebagaimana kota-kota lain yang berkembang pesat, Sorong dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit untuk menentukan wajah masa depannya. Urbanisasi terus berjalan. Penduduk yang terus bertambah membawa tantangan di bidang pemukiman, transportasi, dan pelayanan publik. Kawasan-kawasan yang dulu hijau perlahan berubah menjadi permukiman padat. Keterbatasan lahan menjadi isu utama. Pemerintah kota bekerja keras, menyediakan rumah layak huni, memperbaiki jalan, dan membangun sarana transportasi modern. Tetapi kebutuhan selalu bergerak lebih cepat dari solusi. Lingkungan alam yang dulu menjadi identitas Sorong menghadapi tekanan berat. Sungai-sungai mulai tercemar. Hutan-hutan di pinggiran kota tergerus oleh pembangunan. Para aktivis lingkungan lokal dan masyarakat adat Moi bersatu memperjuangkan ruang hijau dan konservasi wilayah-wilayah penting. Mereka berusaha menjaga kawasan hutan dan mangrove agar tetap menjadi paru-paru kota dan penyangga ekosistem pesisir. Di sisi lain, teknologi membawa peluang besar. Digitalisasi pemerintahan dan layanan publik mulai diterapkan. Pendaftaran usaha, perizinan, dan layanan administrasi menjadi lebih mudah diakses. Generasi muda Sorong yang melek teknologi mendirikan bisnis daring yang mempromosikan kekayaan budaya dan pariwisata lokal. Pendidikan juga mengalami lonjakan. Banyak pemuda Sorong berhasil menempuh pendidikan tinggi di berbagai universitas ternama Indonesia bahkan luar negeri. Mereka kembali ke kampung halaman membawa pengetahuan baru di bidang teknik, kelautan, pendidikan, dan lingkungan. Para pemuda Moi pun mulai tampil sebagai pengusaha, dosen, bahkan pejabat publik. Namun, seiring semua kemajuan ini, ancaman kehilangan identitas menjadi nyata. Modernisasi membawa budaya luar masuk dengan cepat,
membuat generasi muda berisiko melupakan bahasa daerah dan adat istiadat. Untuk menjawab tantangan ini, Dewan Adat Moi dan pemerintah kota meluncurkan program revitalisasi budaya. Pengajaran bahasa Moi di sekolah-sekolah, festival adat, dan pelatihan seni ukir serta musik tradisional. Pemerintah kota juga melibatkan tokoh adat dalam setiap keputusan pembangunan besar. Ini memastikan bahwa suara masyarakat asli tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi bagian dari arah kebijakan kota. Sorong berdiri di persimpangan besar. Apakah ia akan menjadi kota modern yang kehilangan akar budaya? Ataukah kota maju yang mampu menjaga warisan leluhur sambil memeluk masa depan? Pilihan itu tidak hanya berada di tangan pemerintah, tapi juga di hati setiap warganya. Dan di bawah langit biru Papua Barat, Sorong bersiap menyongsong babak terakhir dari kisah panjangnya. Kini, Sorong bukan lagi kota kecil yang dulu hanya dikenal karena minyaknya. Ia telah menjelma menjadi gerbang utama Papua Barat, pusat perdagangan, pelabuhan logistik, pintu wisata Raja Ampat, dan rumah bagi masyarakat yang majemuk. Jalan-jalan kota Sorong ramai oleh kendaraan dan pejalan kaki dari berbagai latar belakang. Moi, Biak, Bugis, Jawa, Ambon, dan banyak lainnya. Di pusat kota, deretan toko modern berdampingan dengan pasar tradisional. Malam hari, lampu-lampu kota memantulkan cahaya ke perairan Teluk Sorong yang dulu sunyi. Bandara Domine Edward Osok semakin sibuk melayani penerbangan domestik dan internasional. Pelabuhan Sorong tak pernah sepi, menjadi titik penghubung vital bagi distribusi barang dan kebutuhan masyarakat Papua Barat dan sekitarnya. Pariwisata terus berkembang, tidak hanya Raja Ampat yang menjadi magnet wisatawan dunia, tetapi juga wisata budaya yang mengenalkan tradisi Moi dan keragaman etnis Sorong. Para pengusaha muda mendirikan homestay, kafe, dan biro perjalanan yang ramah lingkungan. Di bidang pendidikan, generasi muda Sorong mulai menorehkan prestasi di tingkat nasional. Beberapa berhasil menjadi ilmuwan, politisi, dan aktivis sosial. Program beasiswa daerah dan kerjasama pendidikan membuka peluang lebih luas bagi anak-anak Sorong untuk menggapai cita-cita yang dahulu hanya mimpi. Meski begitu, tantangan tetap ada. Ketimpangan sosial, kebutuhan perbaikan infrastruktur, dan upaya menjaga kelestarian alam terus menjadi pekerjaan rumah bersama. Tetapi masyarakat Sorong telah belajar. Keberagaman dan semangat gotong royong adalah kekuatan terbesar mereka. Yang paling membanggakan, masyarakat adat Moi kini berdiri sejajar dalam pembangunan kota. Suara mereka tidak lagi sekadar simbol, tapi benar-benar menjadi bagian penting dalam menentukan arah masa depan Sorong. Upacara adat tetap dijalankan, bahasa Moi diajarkan di sekolah, dan cerita leluhur diwariskan ke generasi muda. Ketika matahari terbenam di balik gugusan pulau-pulau kecil yang mengelilingi Teluk Sorong, siluet kota memancarkan satu pesan. Kami adalah Sorong. Kami berdiri di atas tanah leluhur dengan harapan yang tak pernah padam. Kami siap melangkah ke masa depan tanpa melupakan jejak yang telah dilalui. Dari hutan lebat dan rawa purba, dari debur ombak laut bergelombang yang dulu disebut Soren, kini Sorong bersinar sebagai simbol harapan Papua Barat, sebuah kota di ujung timur yang terus menginspirasi Indonesia dan dunia.